bokap gue ini dulu kalau bisa dibilang, Bray, itu orang yang tajir banget, Bray. Oke. Di Cirebon itu dia toko furnitur paling besar. Tiba-tiba kelas ya pokoknya kelas 4 SD gue inget bokap gue jatuh masuk penjara dan akhirnya punya utang sana sini. Bokap gue nelpon. Waktu itu kan gue di nelpon, dia bilang kayak gini, Sen, sorry banget ya papi nggak bisa jadi orang tua yang baik karena kamu harus pulang. Gue bilang, kenapa kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Terus kayak, soalnya rumah papi satu-satunya di Cirebon nih mau disita bang. Gua ngomong, Tuhan kalau kau ada hari ini, kalau kau benar-benar Tuhan Yesus benar-benar ada hari ini, tolong kau peluk aku, kau peluk aku, kau peluk aku. Itu gua ngeliat ternyata yang jalan dari bawah ke itu ke kotak kamar gue itu Tuhan Yesus. Kalau Oke, dari gue. let's talk about how you grew up lah ya. Yap. Kalau misalnya gue dengar dari cerita lu, kayak bokap nyokap lu tuh lumayan devoted to Christian faith ya. Iya. Nah, boleh dong ceritain kayak gimana lu grow up, parents lu tuh ngajarin lu nilai-nilai apa aja yang tanemin. Ya. Terus influence bermusik lu apakah dari mereka Oke. dan seterusnya. Ya kalau ngomongin soal musik gak ada sih. Bokap gue nyanyi oke, tapi lebih oke kalau diem ya. Oh, marah. Iya, lebih oke kalau diem. Jadi gue kenal bokapnya guys. Parah banget lu. Tapi bener coy. Oke. Lebih bagus dia diem. Bener. Soalnya kalau nyanyi tuh wibawanya hilang lah. Wibawanya dia hilang sebagai seorang bapak. Oke. Jadi gue ngerasa kayak udah lah mending diem lah. Terus kayak kalau nyokap gue tuh worship leader di gereja. Tapi kalau soal musik juga nggak ngajarin sih, cuman nyokap gue tuh banyak ngajarin soal gimana caranya kalau jadi worship leader gitu. Okay. Jadi apa ya? Ya ini fundamental yang nyokap gue ajarin ke gue adalah ketika lu di panggung, even tidak ada orang yang lihat lu, coba lu punya fokus, lu bernyanyi untuk Tuhan gitu. Oke. Even orangnya banyak gitu. Itu yang jujur itu tips and trick gue kalau misalkan gue nervous. Oke. Jadi kadang even lagu gue ya, lagu galau gitu Iya. Tapi gue coba taruh ya sebenarnya kan lagu banyak banget ya. Kayak lagu yang gue aja yang bahagia kamu tuh interpretasinya tuh bisa macam-macam gitu. Jadi gue selalu taruh di pikiran gue, taruh di hati gue kayak ini gue nyanyi yang lihat tuh bukan banyak orang segala macam, tapi ya gue mungkin orangnya diem segala orang nggak ada yang kenal sama gue ya, tapi kayak gue coba tanam di diri gue dan pikiran gue kayak ya gue nyanyi untuk Tuhan gitu. Gue punya gue punya talenta, gue harus tanggung jawab atas talenta itu gitu. Jadi gue ya nyanyi untuk kasih bukti ke Tuhan kayak ini aku udah pakai talenta engkau loh gitu. Even dari hal-hal yang gue sampein. Tapi gue bertumbuh kalau ngomongin soal ini ya apa orang tua ya parents. Bokap gue tuh orang yang otoriter, sangat otoriter, lo tau lah bokap gue kalau A B gitu. Jadi dia tuh orang yang sangat tidak toleransi hal apapun. Kalau dia suka A even ada lah dari segi gue ngerasa umur gue segini nih ada juga toksiknya nih. Jadi kayak bokap gue nih kalau udah misalkan event cewek nih yang gue nggak misalkan gue deket sama cewek terus kayak dia nggak suka, nah dia bisa kayak ini nggak cocok buat tuh. Buset, kayak maksudnya kayak emang dia Tuhan bisa tahu dia nggak cocok sama gue ya. Dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan bener. Jadi gue kayak ya tapi mungkin ada dia tahu yang terbaik buat gue tapi tetap yang gue mulai menentukan gue. Jadi kayak tapi kalau dari fundamental ini ya yang bokap gue ajarin ke gue tuh semua basisnya jujur ya bokap gue ini dulu kalau bisa dibilang Bray itu orang yang tajir banget Bray. Di Cirebon itu dia toko furnitur paling besar tapi dia tuh ya itu lah sama lah manusia sombong. Terus dia cerita sama gue kayak gitu ya, dia sombong, dia tinggi hati, dia mulai merasa dirinya lebih baik dari orang lain mutu dia. Cuman mama gue ini juga walaupun sering pelayanan gereja dan segala macam tapi ya begitulah dia cerita sama gue. Sampai akhirnya gue kelas 4 SD gue inget banget bokap gue tuh difitnah ya pokoknya
gue nggak tahu lah kalau dari cerita bokap gue dia ngomongnya ada salah satu temennya yang nyenggol dia gitu lah kayak berantem gitu loh, berantem teman bisnisnya akhirnya sampai bokap gue masuk penjara. Oke. Pokoknya hartanya itu tiba-tiba habis lah. Oke. Tiba-tiba habis dan akhirnya gue mulai dari nol bahkan minus. Oke. Ya, bokap gue utang sana sini lah sampai dia bisa keluar dari penjara itu. Nah waktu itu gue inget banget gue yang dari punya banyak hal dulu gue ya kalau bayangin ya dulu PS2 tuh belum nyampe di Indonesia, gue tuh udah bisa main. Oke. Pokoknya dulu gue tuh hidup gue tuh se-privilege itulah. Gue ngerasa wah dulu enak banget sih. Dan waktu itu tiba-tiba kelas ya pokoknya kelas 4 SD gue inget bokap gue jatuh masuk penjara dan akhirnya punya utang sana sini. Gue inget banget salah satu yang dia punya tuh cuman lu bayangin dari dia punya mobil kalau nggak salah waktu itu 5 sampai 6 ya. Dia cuma punya motor itu apa namanya? Motor yang sering Bang Komeng pakai. Vespa. Bukan Vespa, ada yang putih apa? Hah? Jupiter ya, yang Jupiter gitu, yang Jupiter merah. Tahu lagi, Pak. Iya, ada lah pokoknya. Itu pakai motor itu dan gue inget banget ya waktu itu sampai angka ya pokoknya waktu itu bokap gue sering nangis lah di rumah. Gue nggak pernah lah lihat bokap gue se-stres itu ya. Dan dia juga jadi pribadi yang sangat beda lah. Oke. Dulunya sering main sama gue dan segala macam, terus akhirnya dia jadi yang keras, yang susah diajak ngobrol, susah di. Ini. Jadi gue agak jauh sama bokap gue. Nah waktu itu gue inget banget dia juga ke sekolah tuh ya sampai pakai ya itu tadinya naik mobil ya dia pakai Jupiter itu jadi kan gue punya adik kan 2. Nah sebelum nganterin gue tuh ke sekolah dia boncengan berempat tuh jadi gue inget banget tuh momen-momen itu. Nah bokap gue sampai waktu itu pernah ngeluh di jalan kayak ya pokoknya kenapa ya nasib gue gini ya sampai pokoknya gitulah ngomong-ngomong ngeluh-ngeluh di jalan. Gue inget lah. Ya itu berlangsung keluarga gue diproses sampai gue SMA tapi Tuhan pelihara sih pelihara so far dengan ya kecukupan dengan banyak hal ya jadi selama proses itu gue kuliah nih ya ini yang menurut gue pengalaman gue yang ini ya apa namanya berharga lah. Jadi waktu itu gue kuliah, lu bayangin lah bokap gue punya utang tapi dia nggak bisa nguliahin gue dong. Nah cuman waktu itu tuh aneh banget. Jadi gue tuh doa ya, ada rasa iri lah gue sama teman-teman gue. Kok teman-teman gue bisa kuliah ya ke Jakarta gitu. Gue males nih di Cirebon terus gitu. Kayak gue pengen ke ke Jakarta segala macam. Tapi waktu itu ya gimana? Gue mintanya yang bokap gue nggak ada duit gitu ya. Nggak ada itu. Ya udah akhirnya gue kayak tidur, gue dapet mimpi. Mimpinya simple. Gue mimpinya aneh banget lah kayak film tiba-tiba gue jadi orang kaya raya terkenal di Jakarta. Terus aneh-aneh banget lah itu mimpinya terus kayak gitu dong. Nah cuman hati gue tuh kayak ngomong kayak gue harus ngomong sama bokap gue pengen ke Jakarta gitu. Jadi akhirnya gue aneh banget lu bayangin gue awkward itu yang tadinya nggak pernah ngobrol sama bokap gue akhirnya ngobrol kayak Pijin mau ke Jakarta gitu. Mau ngapain ke Jakarta? Mau kuliah gitu. Nah terus dia bilang, ya bokap gue dengan sangat, ya gue gak ada duit gitu. Ngapain lu minta sama gue, gak ada duit. Ya, segala macam. Dengan sangat gampangnya gue ngomong, yaudah pinjam dulu lah. Umur berapa tuh? Gue itu mau masuk kuliah. Dengan sangat gampang, ya, ntar gue ganti gitu, gue kerja di Jakarta. Emang menurut survei ya, otak manusia itu well developed itu di pertengahan 20 ke 30. Jadi it's okay bro. Ya, pokoknya itu nggak logis lah. Gue minta, akhirnya gue cari-cari kuliah di Jakarta. Gue dapet lah di Jakarta. Gue dapet ya beasiswa tapi nggak full. Gue dapet 60 ya, lumayan lah 40% gue bayar. Dan waktu itu juga dengan sangat dengan sangat pedenya gue ngomong sama bokap gue kayak tenang aja gue ganti duitnya, gue kerja sendiri di Jakarta. Menurut gue gampang lah kerja di Jakarta. Wow. Dengan sangat pedenya. Again tuh kan memakai kekuatan sendiri. 3 bulan di Jakarta,
dapat kerjaan nggak stres ya. Stres nggak dapat kerjaan gue bro. Iya. Gue kan gue udah emang dulu suka nyanyi lah main musik, tapi gue apply ke kafe-kafe nggak ada nerima soalnya nggak ada portofolio katanya. Oke. Terus ya udahlah gue stres tuh akhirnya tapi gue nggak berani ngomong sama bokap gue karena gue kan udah saking pedenya, lu bayangin aja gue udah pede-pede ngomong gitu, itu kan tensin ya. Kayak kayak ini nggak nepatin janji banget sih. Terus ya udah sampai akhirnya gue inget cuman gini, gue dapet waktu itu gereja, gue inget banget Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat favorit gue, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan ya, tapi hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau nggak salah kayak gitu ya intinya. Nah itu yang gue tanam di diri gue terus, dan akhirnya gue bilang kayak gini sama Tuhan. Tuhan kan udah kepalang nih, gue bilang kayak gitu. Tuhan udah kepalang. Kalau misalkan Desen ke Cirebon lagi nih, jujur malu pertama. Dan kedua, saya mau jadi apa gitu. Maksudnya kayak, kok Tuhan lahirin saya begini gitu. Maksudnya kayak gue maunya hidup gue bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Tuhan tolong tunjukin desain jalan lah. Oke. Ya sampai akhirnya tiba-tiba gue ada satu satu label itu yang label itu yang menolong gue tiba-tiba. Jadi gue ingat banget di label tersebut tuh ada kayak ya uang kerja gitu lah. Akhirnya gue bisa lanjut. Cuman proses gue nggak sampai situ doang. Gue udah seneng banget gue masuk label, gue masuk entertainment lah. Gue masuk entertainment, jadi waktu pertama mulai jadi artis itu norak lah. Noraknya waktu itu kan gue audisi untuk masuk Pasto ini. Dianterin temen gue ini dulu kayak driver Gojek juga. Terus dia pas lagi gue keterima tuh dia sampai ngomong di jalan, ini temen gue artis, segala macam. Dan itu temen-temen kan gue terlalu euforia, jadi gue akhirnya cerita ke temen gue, dan itu ya gue nggak ngerasa diri gue norak lah dulu. Ya orang siapa, orang daerah kan, kayak gue ngerasa, pertama kali, kayak masuk inbox, masuk sini juga gue ngerasa, gila, hidup gue beda banget nih, kayak Tuhan bawa gue segala macam. Ya finansial gue juga diberkati banget lah sama Tuhan waktu itu. Ya itu yang menurut gue kayak gue ternyata belum siap menerima itu. Dan waktu itu juga kalau dalam segi itu tuh manusia itu belum naik, cuman gue ada euforia, ada gue ngerasa diri gue hebat, diri gue ini. Sampai akhirnya ada satu titik di mana bokap gue nelpon. Waktu itu kan gue di nelpon, dia bilang kayak gini, Sen, sorry banget ya papi nggak bisa jadi orang tua yang baik karena kamu harus pulang. Gue bilang, kenapa kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Terus kayak, soalnya rumah papi satu-satunya di Cirebon nih mau disita bank. Wah itu gue stres tuh guys. Gue stres, gue kayak, gue mikir, kalau misalkan rumah satu-satunya ini disita bank, mana nih? Mesti kayak jual rumah pun kayak nggak bisa secepat itu kan. Pokoknya cuma gue punya waktu kayak asal 2 bulan lah. 2 bulan untuk lunasin itu kan, dan ratusan juta gitu. Jadi gue gimana gue punya duit sebanyak itu, nggak mungkin juga gue minjem kan. Gue stres, gue lumayan ya bukan depresi sih ya, pokoknya akal sehat gue agak mulai inilah. Gue sampai kayak entertain tuh kayak gue nggak mau dulu lah gitu, kayak gue pengen gue nyalain Tuhan juga. Gue kayak, Tuhan gimana Tuhan, kok udah dikasih yang ini tapi kok yang ini yang begini nih, ntar keluarga saya jadi gembel gitu. Jadi gue sambil doa kayak gitu. Terus kayak akhirnya ya udah gue coba doa lagi beberapa kali, Tuhan nggak jawab deh, nggak ada jawab ya, tidak secara audible, tidak secara firman juga. Jadi beberapa kali gue doa ini, dan akhirnya kan karena gue tidak mau kerja juga waktu itu karena gue stres ya. Maksudnya gue pengen Tuhan tuh, gue di bayangan gue ya kayak gimana caranya keluar dari sini, kayak Tuhan ngasih duitnya lewat mana nih gitu. Tolong dong, maksudnya kayak gue pakai iman gue doang gitu. Sampai nggak ada jawab, akhirnya kepercayaan gue sama Tuhan Yesus mulai luntur. Gue mulai luntur, akhirnya gue inget banget duit gue tinggal kalau nggak salah sejutaan untuk bertahan sebulan setengah lah. Sebulan setengah gue makan, yang cuman bisa makan di
depan rumah gua ada warteg tuh makan nasi orek mulu sampai mules perut gua. Terus waktu itu juga apa namanya? Hari gua kan sisa pokoknya untuk bertahan seminggu, singkat cerita seminggu tuh gua pesen pulang tiket pulang ke Cirebon pakai kereta. Tiket kereta gue beli segala macem. Sampai gue tuh nggak bayar uang mogok. Ada kepikiran gue kabur aja dari kos lah. Ini kayak gue nggak mampu bayar uang kos juga. Stres lah gue. Nah waktu itu tiap kali gue kan gue udah doa nih Tuhan, lu nggak jawab, ya udah gue pengen balik ke Cirebon, gue nggak mau percaya lu lagi dan segala macam lah. Gue kayak agak kayak gitu. Saya kira gue pas lagi gue pengen kabur dari kos tuh, tante kos lagi nyapu aja. Jadi gue kayak pas lagi udah bawa koper, gue barang-barang gue yang lain kan gue nggak bisa bawa dong, kan kelihatan lah. Jadi gue cuma bawa koper baju-baju yang perlu aja, barang-barang gue ini pengen kabur, ada tante kos lagi nyapu gitu. Gue balik lagi. Akhirnya tiketnya angus tuh, tiket kereta pertama angus. Ya duit gue tinggal berapa lagi, pokoknya tinggal sisa 100 dibeliin tiket yang kedua. Tiket kereta apa percobaan kabur yang kedua dari tante kos ini. Yaudah, gue coba itu lusa tapi gue tetap walaupun gue nggak percaya sama Tuhan, tapi gue tetap berharap gitu loh. Kayak, ayo Tuhan, masa ini udah 2 hari ini, tapi kenapa nggak Tuhan bantu gue gitu loh? Gue maksa gitu loh. Sampai akhirnya gue nangis, gue sesegukan. Yang keluar dari mulut gue itu tuh bukan Tuhan minta tolong, Tuhan minta ini, tapi gue cuma ngomong gini, Tuhan Yesus, kalau Engkau ada hari ini, tolong peluk Jason. Itu gue inget banget di kamar gue cuma ngomong gitu, Tuhan kalau ada kau hari ini, gue cuma ulang kata itu hampir 10 kali, hampir beberapa kali, kalau Engkau ada ini, tolong peluk Jason gitu. Tidak ada yang terjadi apa-apa sebenarnya. Cuman karena otak gue udah mulai agak gitu ya, ada yang ngotok-ngotok kamar gue, itu nggak? Saking segede gue pikir itu Tuhan Yesus. Jadi gue datang, gue abis doa gitu, gue nangis segala macam. Kan nggak, soalnya gue tuh dulu bukan antisosial, kayak gue cari kuliah yang tempat kos yang agak jauh biar teman-teman gue jarang ada yang main. Gue untuk gue menghemat lah. Soalnya kan gue kalau main mulu kan ngeluarin duit dulu ya. Jadi kayak gue ya biar nggak, ini cara satu-satunya yang gue bisa lakukan, gue cari tempat kos yang lumayan jauh. Jadi dan teman-teman gue nggak ada yang tahu. Nah yang kotok-kotok siapa gitu gue pikir. Nggak mungkin, tante kos aja nggak mungkin, nggak pernah ini gue. Jadi yang di otakku pertama tuh itu Tuhan Yesus. Jadi kayak gue sambil jalan ke situnya juga kayak deg-degan hati gue kayak, ini Tuhan Yesus. Terus gue buka, anjir tante kos coy. Tante kos. Jadi pas lagi tante kos datang, kenapa nangis segala macam gini. Soalnya kadang-kadang kan sampai bawah, dia bilang kayak gitu. Oh enggak tante, nih gue bilang saya lagi ada drama musikal, gue bilang kayak gitu, drama musikal segala macam. Udah singkat cerita, percobaan kabur yang kedua besoknya Tuhan juga nggak jawab. Gue bawa koper yang sama, gue pengen berangkat, nah nggak ada tante kos tuh. Tapi pas lagi di tangga, tante kos baru pulang. Beli ke pasar. Jadi kenapa itu tante kos selalu ada gitu di hidup gue kesebel gitu, kayak tiba-tiba tak gitu, mau kemana dia bilang gitu. Wah nggak bisa ngomong apa-apa gue, kayak karena gue pengen bohong, cuman kayak waktu itu kayak bohongnya juga bohong apa, nggak logis ya, pengen balik segala macam. Akhirnya gue capek bohong terus, akhirnya gue bilang kayak, Tante sorry aku lagi ngejar tiket kereta nih, aku main pulang ke Cirebon. Terus baliknya kapan? Dia bilang, sepertinya sih tidak akan balik lagi. Tapi sebelum dia ngomong itu gue bilang cut dulu, gue bilang kayak, tapi yang ini ntar saya akan bayar secepatnya gitu. Jadi mohon maaf ya tante, bla bla bla. Akhirnya dia bilang, coba cerita dulu ke tante sebentar aja, kasih waktu 10 menit minum teh dulu. Akhirnya ngobrol sama tantenya, ngobrol banyak lah, sampai Z gue ceritain semua, bokap gue punya utang, terus rumah gue satu-satunya di Cirebon mau disita, gue kuliah juga udah nggak mau kuliah, gue pengen balik lagi ke Cirebon. Respon tantenya itu justru waktu itu tuh agak ngeselin sih, jadi cuma gue udah panjang cerita cuma, oh gitu ya.
Jadi kagak ada respon apa-apa dan kayak gitu. Jadi buang waktu gue pas lagi gue, aduh anjir udah 20 menit. Ekspektasi lu apa? Ekspektasi gue tuh kayak Udah gak usah bayar gitu. Iya, ntar aja gitu. Gue ada pikiran ke sana, tapi kayak dia cuma gitu doang. Ya udah tante, kamu mau cabut dulu nih, udah tinggal. Udah tante aja nganterin ke itu. Oh nggak usah tante, aku ini ke sana. Kalau udah gedak soalnya sama tantenya. Terus ya udah, akhirnya ngeselin part yang kedua adalah itu kan gue apal ya dari kosan gue ke Gambir tuh. Dia bawa muter-muter coy sampai waktunya tinggal 20 menit. Oke. Nah waktu itu gue agak bilang, tante ini salah tante jalannya. Dia bilang, enggak bener kok, tante kan orang sini masa salah aja. Diputerin lagi. Terus kayak gue, kok di Wajid tambah naik nih, tambah 30 menit. Akhirnya gue marah dong. Gue nangis, gue bilang, tante tuh hargai perasaan saya nggak sih? Saya tuh jujur tadi cerita aja nih saya udah kesel gitu. Maksudnya kayak saya tuh nggak ada uang lagi di sini. Saya mau pulang ke Cirebon gitu. Saya mau ketemu bapak saya, bla bla bla. Iya sabar, ini tante juga nganterin kamu ke Gambir. Tapi ini salah tante. Gitu. Akhirnya lebih ngeselin lagi. Dia suruh gue berhenti, dia pengen beli minum. Jadi di pasar tuh dia berhenti beli minum. Datang dia bawa satu kertas. Terus dia bilang, nih. Dia bilang, cek Kuray, cek nominalnya seutang bapak gua. Itu. Jadi pas lagi gua baca, hah? Ini apa tante? Kamu lanjutin kuliah kamu, kamu bilang sama papa, ntar balikin uang ke tantenya, ntar aja. Yang penting kamu kuliah dulu, kamu kelarin sampai selesai kuliahnya. Dan ntar bilang sama papa balikin, pokoknya ini balikin ntar aja. Pokoknya kalau kamu ada apa-apa, kalau bisa tante ini soalnya tante tergerak gitu. Wow. Nah, di situ gue nangis loh bre. Oke. Gue nangis bre, gue nggak, aduh gila Tuhan Yesus baik banget sama gue. Waktu itu gue jujur malu sih gue malunya kayak, gue gampang nggak percaya gitu ya sama Tuhan nih. Dan gue ngerasa waktu itu hidup gue nih, wah gila, untung masalah uang tuh Tuhan kecil banget sih. Jadi gue ngerasa Tuhan Yesus tuh maha baik ya. Maksudnya walaupun yang dikasih pinjam gue waktu itu kan berbentukan utang ya. Cuman ya Tuhan, gue percaya waktu itu Tuhan akan pelihara hidup gue gitu. Jadi waktu gue dapet itu ya gue macam-macam lah, gue bersyukur, cinta mula-mula gue. Terus hidup gue jadi, makanya itu yang even gue ditempatin di dunia manapun, gue akan percaya bahwa Tuhan Yesus tuh ada, Tuhan Yesus tuh selalu di sisi gue gitu. Tuhan Yesus tuh selalu pegang keluarga gue, even kayak kemarin buka gue sakit, gue percaya Tuhan Yesus tahu yang terbaik gitu atas hidup gue. Nah di situ, ini momen yang paling gongnya lagi tuh bukan sampai situ sebenarnya. Jadi gue kasih nyokap, bab nggak usah nggak usah pindah gitu loh. Uangnya biar disenang ini. Wah bokap gue mana ngerampok dari mana bla 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 segala macam. Ini Tuhan Yesus yang ini, gimana caranya gini, tante ada yang cuma cerita doang segala macam, tapi kan papi gue juga nangis lah, gue nangis bla bla segala macam. Ya udah sampai saat itu gue inget kan gue akhirnya nggak jadi pulang, gue tidur di kosan yang itu juga. Gue mimpi gue ada di gue ngelihat diri gue yang lain, lagi doa. Momen yang itu sama gue pas lagi Tuhan ngomong, gue ngomong, Tuhan kalau kau ada hari ini, kalau kau benar-benar Tuhan Yesus benar-benar ada hari ini, tolong kau peluk aku. Itu gue ngeliat ternyata yang jalan dari bawah ke kotak kamar gue itu Tuhan Yesus. Jadi gue ngeliat Tuhan Yesus itu pakai orang, kan nggak mungkin ya nggak bisa ya secara memang nggak mungkin bisnis gitu ya. Jadi kayak dia Tuhan pakai tante kos itu untuk buktiin kuasanya gitu. Jadi gue waktu itu gue merinding, gue ya pokoknya sampai pagi-pagi tuh gue nggak, wah itu cinta mula-mula gue lah bre, cinta mula-mula gue, hubungan gue lagi terbangun lah segala macam. Ya udah akhirnya gue menjalani hidup ini tenang. Ya gue banyak lah prosesnya, mungkin sampai hari ini pun gue masih diproses sih, even di dunia entertain. Dan gue percaya someday kalau misalkan gue tidak gue bisa bilang kalau misalkan gue tidak sukses di industri musik ini juga,
seenggaknya gue bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan lah buat ngeberkatin That's right. kasih pesan tentang Tuhan gitu ke orang banyak gitu. Ya. Gitu sih menurut gue dari gue itu aja. Ya gue super happy sih waktu lo put your identity nggak di your career, Iya. tapi di Tuhan yang ada di hidup lo ya. Well, kita udah denger journey-nya Jason, perjuangan dan lain. Actually, gue masih punya banyak banget pertanyaan tentang Jason. Gue juga pengen Jason share tentang bokapnya kemarin sempat sakit dan seterusnya. But kita bisa ngobrol di lain waktu. Yes, of course. The last sampai journey lu, sampai lu ada di at this point of life. Gue punya 2 pertanyaan terakhir. Pertama, lo lagi ngobrolin apa sama Tuhan Yesus? At this point of life. Yang kedua, what's your message buat the young generation yang nonton? Oke. Wah, deep ya. Yang tadi kan lo sempet ngomong juga kayak ada gue tuh put my identity itu in my Jesus. Itu juga sebenarnya proses banget, Bray. Kayak gue banyak melihat kayak karir gue kenapa begini ya. Sisi manusia gue selalu kayak gitu. Tapi again ketika gue tahu gue punya Tuhan yang hebat, ya gue tenang gitu. Even karir gue tuh masalah kecil buat dia gitu. Dan yang gue sering obrolin sekarang adalah Tuhan, kalau misalkan kau pengen bawa aku naik tinggi, tolong persiapkan wadah aku juga gitu. Jadi ketika aku naik, bukan aku yang naik, dan bokap gue selalu ngomong kayak ketika lu naik, kalau bisa lu jangan yang di depan gitu. Kayak Tuhan lu yang tinggi gitu, lu rendah nggak apa-apa gitu. Lu mau direndahin orang, mau diinjak sama orang, itu yang masih gue belajar. Diinjak sama orang, mau diapain sama orang, yang penting Tuhan lo tinggi, maksudnya Tuhan lo di depan lo gitu. Tuhan lo yang itu. Jadi gue ngerasa ya yang bisa gue sampein ke teman-teman semua di sini adalah ketika kita berusaha untuk jadi yang terbaik tuh sebenarnya agak lumayan sia-sia sih. Ya walaupun kita harus berusaha dan segala macam. Yang bisa kita minta adalah minta Tuhan untuk selalu pimpin langkah kita, minta Tuhan untuk selalu jalan di depan kita karena tanpa Dia jujur kita nothing gitu, dan kita nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Sekuat-kuatnya kita sebagai manusia akan jatuh juga gitu. Yang bisa nolong kita ya cuma Tuhan Yesus ya, so far yang gue percaya gitu. Well, that's awesome. Thank you for your time. Thank you, Brian. Let's close this. Yes. Thank you so much. Teman-teman, thank you so much udah nonton acara Behind the Story. See you di next episode. God bless you all. God bless.